Prinsip pertama yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf adalah mental anti gratisan. Ini banyak yang kena mental nih kayaknya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah meninggalkan Makkah menuju ke kota Madinah, beliau datang hanya dengan membawa baju yang melekat di badan. Nggak ada harta yang dia bawa, nggak ada anak istri yang dia bawa. Saya belum menemukan riwayat sebelum hijrah itu keluarganya Abdurrahman bin Auf seperti apa. Tapi sampai di kota Madinah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Rabi' al-Ansori, yang disebutkan sebagai saudagar terkaya di Madinah. Ketika dipersaudarakan, jadi ada banyak ya, sahabat itu saling dipersaudarakan satu dengan yang lainnya, gitu kan. Nah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan. Kalau dipersaudarakan, tujuannya apa? Supaya saudara Ansor membantu muhajirin yang membutuhkan. Punya rumah dua, yang satu dikasihkan saudaranya. Bahkan persaudaraan antara Ansor muhajirin ini pada satu episode tertentu lebih kuat hubungannya daripada hubungan suami istri. Kita ambil contoh Abu Darda dengan Abu Dar al-Ghifari. Bagaimana keduanya sampai disebutkan ketika dalam riwayat Salman al-Farisi, ya, ketika datang ke rumahnya Abu Darda, kemudian dia mengatakan, saya mau pinjam duit, ini kan, saya mau pinjam uang. Sama istrinya Abu Darda, kemudian dikasihkan tasnya, nih ambil sendiri. Jadi nggak ditanya butuhnya berapa, gitu ya, langsung kasih tasnya, ambil sendiri. Setelah pulang, ditanyalah sang istri, istri cerita, tadi teman kamu, sahabat kamu yang dipersaudarakan Rasulullah itu datang mau pinjam uang. Terus gimana? Apa yang kamu lakukan? Udah saya kasihkan. Itu dalam riwayat Abu Darda mengatakan begini, kalau sampai nggak kamu pinjamkan, tak cerai kamu. Itu saking akrabnya hubungan yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, gitu ya. Dan kayaknya nggak ada yang berani kayak Abu Darda, gitu ya. Nih ambil sendiri. Tapi kayaknya saya pernah tahu ada tuh kayak gitu. Nih ambil sendiri, kosong, nggak ada isinya. Ya. Tahu nggak punya duit masih pinjem nggak, gitu ya, kosong, nggak ada isinya dompetnya. Baik, nah ini pula yang terjadi pada sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau dipersaudarakan, langsung yang namanya Sa'ad bin Rabi' mengatakan, ya Abdurrahman, ana agnan nas fil Madinah. Aku saudagar paling kaya di Madinah. Aku punya rumah sekian, silahkan yang satu kamu pakai. Aku punya kambing sekian, paron-paron, separuhnya buat kamu. Aku punya 2 istri. Ini nomor 1, nomor 2 saya bisa melakukan, ya. Nomor 3 ini Pak, yang sangat langka dan hampir mustahil terjadi di zaman sekarang. Aku punya 2 orang istri. Kalau kau menghendaki aku ceraikan salah satunya, silahkan kamu pilih yang kamu sukai. Nanti kalau sudah habis masa idahnya, silahkan kamu nikahi. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, disinilah sosok mentalitas Abdurrahman, ya, betul-betul diperlihatkan. Bagaimana Abdurrahman mengatakan, laisa li hajatun fi malika wa ahlika, barakallahu laka fi ahlika wa malika, laisa li hajatun fi malika dullanisuk, kata Abdurrahman. Terima kasih, semoga Allah memberkahi harta dan keluarga kamu. Saat ini aku belum ada kebutuhan, tapi tolong tunjukkan di mana pasar. Ya, aku pengen jualan saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hal penting di sini, ya, sikap dan mental Abdurrahman bin Auf untuk tidak mentang-mentang. Saya nggak membayangkan kalau Abdurrahman bin Auf-nya itu antum, gitu. Kira-kira jawaban antum apa? Sepeda motor ada nggak?
ya. Mobil sekalian gitu ya. Udah dikasih kambing, dikasih rumah, masih minta yang lainnya gitu kan ya. Tapi Abdurrahman mengatakan terima kasih atas tawarannya gitu kan ya, tapi tunjukkan saja di mana pasar. Maka di sini saya merasakan bagaimana yang namanya mental pantang menerima gratisan sangat berpengaruh kepada kekuatan moral kita. Ya, teorinya begini. Mereka yang hobinya nunggu gratisan akan dihukum dengan kemampuan membeli yang sangat rendah. Hukuman bagi orang yang nunggu gratisan, dia akan punya kemampuan membeli yang sangat rendah. Kenapa? Karena sebagian barang tidak bisa kita dapatkan dengan gratisan, tetapi kita dapatkan dengan cara membayar harga. Ya, silahkan masuk ke warung makan. Kalau mau cari gratisan, dapatnya apa? Paling sedotan, sambal, kecap, itu gratis gitu kan ya. Silahkan masuk ke toko buku saya, cari gratisan. Paling dapatnya apa? Pembatas buku, kantong resek, itu kalau mau nyari gratisan. Tapi kalau Anda siap membayar harganya, mau apa saja bisa gitu loh. Masuk kemana? Cari gratisan, nanti dapatnya sangat sesuatu yang remeh. Maka ini terkait dengan mentalitas. Orang yang hobinya menunggu gratisan, maka dia akan mendapatkan banyak kelemahan. Lain kalau dia punya keberanian untuk membayar harganya. Dan ini yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah, Allah dan Rasulnya menganjurkan kita untuk berderma, berbagi. Tapi pada saat yang sama Rasulullah mengharamkan kita untuk meminta-minta. La yahillus su'al illa lisalasin. Minta-minta itu haram hukumnya kecuali untuk 3 orang. Ya, 1, untuk orang fakir yang tidak memiliki apa-apa untuk bertahan hidup. Yang kedua, orang yang punya utang dan seluruh asetnya tenggelam, sudah nggak punya aset sama sekali untuk membayar utangnya, ya, nggak ada yang bisa dilakukan. Yang ketiga adalah orang yang mengalami diat. Diat itu dia nggak sengaja nabrak orang, harus kena denda. Dendanya kan mahal Pak, 3 miliar ya. Nah itu dia boleh mengajukan bantuan. Tapi kalau minta-minta untuk memperkaya, minta-minta karena pengen nambah harta kita, maka ini dalam Islam diharamkan. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan, la yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'ti yaumil qiyamah. Seseorang yang minta-minta terus-menerus padahal dia mampu, maka di hari kiamat nanti dia datang menghadap Allah dalam keadaan wajahnya tinggal tulang belulang, nggak ada daging yang menempel di mukanya. Ya, nah ini ikhwan fillah rahimakumullah, satu hal yang karena begini ya, setelah mendengar kajian seperti ini, yang muncul kita salah mengkonsumsi obat. Jadi begini Pak, Bapak Ibu sekalian, Quran, Sunnah, Sirah Nabawiyah, kisah para sahabat, itu semua obat buat kehidupan kita. Semuanya bagus, semuanya berkualitas. Tetapi salah obat itu bisa lebih berbahaya daripada tidak minum obat. Ya, ilustrasinya begini. Kalau ada suami yang malas kerja, nggak bertanggung jawab, hobinya menunggu bantuan, dia tidak punya etos dan nggak punya semangat, terus tiap hari ngikuti pengajian, isi temanya zuhud qanaah, zuhud qanaah, zuhud qanaah. Kira-kira tambah ambiar atau berkualitas hidupnya? Mesti tambah ambiar. Bukan salah zuhud qanaahnya, ini salah minum obat. Jadi pahami gitu? Ya. Kalau kita ini nggak bergairah, malas, nggak punya semangat, ngaji dalil-dalil yang mengancam orang malas, ngaji dalil-dalil yang membuat kita jadi semangat untuk sembuh penyakit kita, gitu kan ya. Lah kalau kemudian kita salah mengkonsumsi dalil, bukan dalil yang salah, karena obat yang paling bagus itu obat yang menyembuhkan. Anda sakit, berobat ke luar negeri, berobat ke Singapura, berobat ke Malaysia,
minum kunyit jahe sembuh, ini yang paling bagus obatnya, walaupun harganya murah gitu kan ya. Makanya kadang-kadang ada orang yang mungkin ngajinya itu level tinggi tapi kualitas keislamannya semakin buruk. Ini bukan salah dalilnya, tapi salah di dalam memilih dalil yang dia butuhkan. Maka Rasulullah SAW adalah pendiagnos yang sangat master gitu kan. Setiap orang didiagnosa apa kebutuhannya, dalilnya berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, termasuk ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah di zaman sahabat tidak boleh diterapkan apa adanya di zaman kita. Kenapa? Karena ukhuwah imaniyah yang terjadi di antara sahabat Rasulullah SAW itu saat jujur dan amanah melekat di dalam dada mereka. Hari ini kalau ukhuwah imaniyah itu diterapkan apa adanya, hari ini gabungan antara orang ikhlas dan culas gitu ya. Maka betapa kasihan orang-orang ikhlas yang dimanfaatkan oleh orang-orang culas gitu ya. Maka Hudzaifah ibnul Yaman itu beliau mengatakan, amanah itu oleh Allah dicabut pada malam hari ya. Amanah oleh Allah itu dicabut pada malam hari. Kemudian bekasnya itu mirip seperti bara api yang digelindingkan oleh kaki kita. Dia melepuh, kelihatannya besar tapi kosong, nggak ada isinya. Dulu kata Hudzaifah, aku akan transaksi dengan jual beli, aku akan transaksi jual beli dengan siapapun, mau muslim, mau Yahudi, mau Nasrani, aku akan lakukan. Ammal yaum fala abi'u illa min fulan wa fulan. Hari ini saya nggak mau sembarangan melakukan transaksi karena amanah sudah dicabut. Kalau zaman dulu, di zaman sahabat Nabi, kalau kita hidup zaman sahabat, kita boleh ngomong begini, masa sama ikhwan sendiri nggak percaya sih? Itu boleh Pak. Tapi hari ini kalimat harus dibalik. Hari ini teorinya bukan jangan memaksa, bukan kita memaksa orang lain supaya percaya sama kita. Masa sama jamaah sendiri nggak percaya, masa sama ikhwan sendiri nggak percaya, masa sama ustadznya sendiri nggak percaya. Ini kalimat jangan diucapkan ya. Di era amanah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan apa? Jangan paksa orang lain untuk percaya kepada kita, tapi paksalah diri kita untuk layak dipercaya sama orang lain. Memaksa orang lain untuk percaya kepada kita itu penyiksaan gitu kan ya. Coba antum datang, seseorang nggak dikenal, antum nggak kenal sama dia, datang Pak pinjam duitnya dong Pak 50 juta, tersiksa nggak dia? Kamu siapa kok datang kayak begini? Mau nggak dikasih, dasar orang pelit ini tuh, langsung kayak begitu ya. Di era seperti ini kita harus memaksa diri kita untuk layak dipercaya oleh orang lain tadi. Nah, Abdurrahman datang kepada Sa'ad bin Rabi, ini terpercaya, tapi beliau menjaga kemuliaan dengan tidak memanfaatkan. Nah, inilah yang justru mempercepat proses Abdurrahman untuk kemudian melejit dalam urusan usahanya, di mana beliau kemudian bertanya, dullanisuk, tunjukkan mana pasar, saya akan jualan ya. Jemaah yang dirahmati Allah ya, ini prinsip pertama Abdurrahman bin Auf yang populer. Beliau tidak memanfaatkan kebaikan orang lain ya. Beliau mengingat betul banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memberi teguran kepada orang yang hidup meminta-minta belas kasihan. Mohon maaf, hari ini jangankan orang yang fakir dan miskin, orang yang kaya saja kerjaannya minta-minta. Ya tidak? Yang jadi petugas ini, dia sudah digaji, tapi untuk meloloskan satu proyek Wanipiro, begitu kan ya, minta-minta. Dia sudah digaji untuk tanda tangan, masih kita harus ngasih ya. Ini sesuatu yang sangat jauh daripada prinsip Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, Abdurrahman bin Auf itu punya pengetahuan yang luas tentang market, yaitu pada riwayat dullani ala suq, tunjukkan di mana pasar ya. Bapak Ibu sekalian, dalam bentuk yang paling sederhana yang namanya
Bisnis itu simple, memindahkan barang dari tempat yang murah ke tempat yang mahal. Sesimpel itu, Pak. Antum merenungkan kalimat ini, nanti punya banyak ide dan gagasan. Iya ya. Bisnis itu hanya memindahkan barang dari tempat yang murah ke tempat yang mahal. Udah itu aja. Ya. Oh, nangkene sekilo sekian, di sana sekian. Tinggal dibawa. Jadi nggak itu? Ya, jadi. Ya. Ada satu hal penting dalam bisnis. Saya pernah mendengar satu istilah namanya the first principle. Prinsip yang paling mendasar. Banyak orang ketika ingin melakukan sesuatu, dia tidak paham definisi sesuatu tadi. Disangkanya bisnis itu harus punya gudang, bisnis harus punya toko, bisnis harus punya karyawan, bisnis harus punya kendaraan, bisnis harus punya kantor. Oh bukan, itu bukan bisnis ya. Ya, definisi bisnis adalah apa? Transaksi. Udah itu aja. Bisa nggak kita transaksi tanpa punya gudang? Bisa. Bisa nggak kita transaksi tanpa punya stok barang, tanpa punya karyawan, tanpa punya kendaraan? Bisa. Artinya apa? Memulai bisnis itu tidak harus punya macam-macam. Lah ikhwan-ikhwan ini, mohon maaf ya, ketika dia mau memulai usaha, yang dia bayangkan, wah kudu punya toko, kudu punya ini, kudu punya itu. Akhirnya, mohon maaf nih, ketika dia datang kepada kita, ya, aku pengen begini tapi kepentok modal, biasanya bahasanya begitu. Mohon maaf ya, saya katakan begini ya, banyak kawan-kawan yang dia tidak paham terhadap problem yang dia hadapi, yang dia tahu nggak ada modal. Akhirnya satu-satunya cara yang paling mudah itu apa? Ngutang. Bapak ibu sekalian, ngutang itu senjata, ibarat senjata, mirip seperti palu ya. Tapi kalau palu ini digunakan untuk segala-galanya, madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Kenapa? Alat untuk menyelesaikan masalah bukan cuma palu. Ada gunting, ada gergaji, ada pisau, ada belati, ada golok, ada macam-macam. Motong kain pakai palu bisa nggak, Pak? Bisa nggak? Bisa sih, kebelah bisa. Cuman rusak kainnya begitu loh, ya. Ya. Motong daging pakai palu bisa nggak? Bisa, tapi dagingnya jadi hancur gitu kan. Memang problem apa saja pakai utang bisa. Tapi tadi tidak sedikit yang kemudian akhirnya apa? Rusak semuanya. Apa-apa diselesaikan pakai utang, gitu kan. Padahal masih banyak jalan keluar, masih banyak alat yang harus yang kita gunakan. Jangan semuanya dikit-dikit utang, dikit-dikit utang, apa-apa utang, semua diselesaikan pakai utang. Nah hari ini kita digiring untuk itu. Mau haji utang, punya motor utang, beli ini utang, apa utang, nyekolahkan anak utang, semua serba utang. Padahal Allah kasih jalan begitu banyak. Jadi utang itu seperti senjata, ya, palu kodam tadi, memang dia bisa menyelesaikan, tapi kalau tidak tepat objeknya justru hancur berantakan. Dan ini problematika yang paling besar. Maka salah satu prinsip Abdurrahman bin Auf apa? Beliau menjauhi transaksi tempo. Ya, sampai disebutkan seandainya seluruh transaksi di dunia ini dilakukan secara cash, tunai, tidak ada problem ekonomi. Ini saya merenungkan kalimat ini, Masya Allah, iya juga ya, walaupun tidak mudah untuk mencernanya ya. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi nomor 2 ini, saya kemarin berjumpa dengan seorang kawan yang dia memegang yang namanya big data. Big data itu apa, Pak? Ya bahasa mudahnya, data yang sangat besar. Big datanya itu ngeri sekali ya. Maksudnya sampai yang berapa jumlah muslim yang berjenggot dan tidak berjenggot, berapa jumlah muslim yang berkumis dan tidak kumisan. Itu nyari di Google ketemu belum? Belum ketemu. Nah dia punya, begitu kan. Coba berapa jumlah warung bakso di Jatilawang? Antum kalau punya data itu dan antum kemudian punya penggilingan daging, kira-kira cepat berkembang nggak, Pak? Masya Allah ya. Ada yang jualan herbal, tapi kalau nggak punya data kepada siapa dia menjual, dia akan bingung, gitu kan. Nah Abdurrahman bin Auf dalam hal ini adalah punya kemampuan tentang data. Oh langsung tahu ini
kebutuhannya sekian, kebutuhannya sekian, kebutuhannya sekian, kebutuhannya sekian. Maka dia kemudian mengolah data tadi, lalu lihat Abdurrahman bin Auf hanya menjadi maklar, calo, jualin barang orang lain, itu dalam waktu 2 bulan sudah bisa menikahi gadis Ansor dengan mahar 1 biji kurma emas. Itu Rasulullah nggak tahu ya, Abdurrahman bin Auf nikah, karena Abdurrahman belum pakai walimah. Maka Rasul menyuruh, kamu sudah nikah? Sudah Rasul, ya. Ini juga sekaligus dalil kalau nikah nggak harus ngasih tahu ustadznya gitu ya, boleh gitu loh ya. Abdurrahman bin Auf itu nikah nggak ngasih tahu Rasulullah SAW, ya. Rasul kok nggak didapat undangan, ya. Oh ya, kata Rasulullah, adakan walimah, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Ini ya.